Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Dwi Ratnasari, mahasiswi D4 Teknik Otomasi dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum SCADA pada subbab SCADA software. Jadi pokok bahasan pada SCADA software ini terdiri dari 4 pokok bahasan. Yang pertama ada perancangan sistem SCADA, yang kedua ada tugas SCADA software, yang ketiga ada fase pengembangan software SCADA, dan yang keempat ada contoh SCADA software. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan menerangkan mengenai 2 pokok bahasan, yang pertama dan yang kedua. Kemudian untuk pokok bahasan yang ketiga dan keempat akan disampaikan oleh rekan saya di video selanjutnya. Oke, langsung saja menuju ke pokok bahasan yang pertama, yaitu perancangan sistem SCADA. Nah, dalam melakukan perancangan sistem SCADA, terdapat beberapa jenis pendekatan yang dilakukan untuk membangun suatu sistem SCADA. Jika ditelusuri, ada 3 jenis pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan centralized. Kemudian yang kedua ada distribute, dan yang ketiga ada master slave, atau yang kemudian kita sebut dengan client server. Atau centralized processing. Pendekatan ini menggunakan satu komputer yang melakukan semua plan monitoring sehingga semua data disimpan pada satu database yang berada pada satu komputer. Nah, tentunya pada pendekatan centralized ini juga memiliki keuntungan. Keuntungan yang pertama yaitu dia secara terpusat hanya terdiri dari satu database sehingga memudahkan untuk proses rekapitulasi dan juga report. Namun, pendekatan ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama adalah biaya awal yang mahal, kemudian ada kesulitan upgrading karena sistem cenderung fix. Ya, dikarenakan ini bersifat sentral, jadi untuk proses upgrading ini harus mengupgrade seluruh sistemnya juga, jadi cenderung sulit. Kemudian yang ketiga adalah redundansi menjadi mahal karena sistem keseluruhan harus diduplikasi. Nah, berikut adalah skema dari centralized processing. Nah, dapat diketahui di sini ada kotak berwarna orange, yaitu central computer system yang berfungsi sebagai komputer utama yang kemudian akan mengakomodasi beberapa terminal atau komputer lain dan juga PLC dan juga printer yang digunakan untuk memprint out data-data yang dihasilkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah pendekatan distribute. Nah, pada pendekatan ini sistem SCADA terbagi ke dalam beberapa komputer kecil. Ya, biasanya terdiri dari beberapa PC. Nah, pendekatan ini mengatasi kelemahan dari centralized processing. Jadi, pendekatan ini memiliki keuntungan lebih dari centralized processing, namun juga ada kelemahan-kelemahannya. Yang pertama adalah rumitnya komunikasi antar komputer yang disebabkan karena banyaknya komputer yang kita pakai. Kemudian yang kedua ada pemrosesan data dan database harus diduplikasi ke semua komputer, mengakibatkan efisiensi yang rendah. Kemudian yang ketiga, tidak ada pendekatan sistematik untuk mendapatkan data dari plan device. Nah, berikut ada skema dari distribute processing, dari pendekatan distribute. Nah, di sini terdapat digambar terdapat 3 PC dan juga 3 PLC yang antara semua device ini dihubungkan dengan beberapa kabel atau jaringan yang mengkomunikasikan antara mereka. Jadi sebenarnya untuk pendekatan ini tergantung plan yang ada. Anda bisa memilih pendekatan yang pertama yang centralized, ataupun yang kedua ini yang distribute, ataupun yang ketiga ini yaitu client server, atau yang di atas tadi bernama master slave. Jadi pada pendekatan ini sama dengan yang digunakan dalam konsep jaringan komputer. Jadi ini lebih familiar ya. Nah, dalam client server ini terdapat beberapa istilah yang harus dipahami terlebih dahulu, yaitu ada server node dan juga client node, seperti namanya ya. Jadi server node ini adalah node yang melayani node yang lain dalam jaringan.
sedangkan client node adalah node yang meminta layanan dari server. Nah, contoh dari pendekatan ini adalah PC yang berfungsi untuk menampilkan data dari komputer lain dalam suatu jaringan. Nah, adapun proses yang terjadi adalah klien akan meminta data dari server dan server mencarinya di database dan kemudian data tersebut akan ditampilkan oleh klien. Nah, keuntungan dari pendekatan ini ialah berkurangnya beban kerja jaringan karena lebih teratur untuk proses komunikasi antara klien dan server sehingga proses akan berlangsung lebih cepat dan efisien. Kemudian pokok bahasan yang selanjutnya adalah tugas dari software SCADA. Nah, software SCADA ini memiliki beberapa tugas. Di antaranya ada tugas utama dan juga tugas tambahan. Nah, tugas atau fitur utama dari software SCADA itu sendiri terdiri dari 5 tugas. Yang pertama adalah input atau output task, yaitu interface sistem SCADA dengan peralatan di plant. Hal ini meliputi penanganan komunikasi data sehingga PC dapat membaca, menulis data pada peralatan yang terhubung dengan PLC. Kemudian yang kedua adalah sebagai alarm, yaitu mengatur semua tipe alarm atau kondisi abnormal yang terjadi di lapangan. Jadi SCADA dilengkapi dengan fitur alarm yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya kondisi abnormal agar sebuah proses atau plan tetap berjalan sesuai yang diinginkan. Kemudian yang tugas yang ketiga adalah trend task, yaitu mengumpulkan data plan setiap waktu dan menampilkannya dalam bentuk grafik yang mudah dimengerti operator. Nah, fungsi trend ini sendiri merupakan fungsi visualisasi data yang dilakukan oleh software SCADA dalam mengolah data-data yang diperoleh dari beberapa sensor, aktuator atau transmitter dalam SCADA yang kemudian direpresentasikan dalam bentuk grafik atau tabel atau aneka bentuk visualisasi data yang lainnya. Kemudian tugas yang keempat ada report task, yaitu memberikan laporan secara harian, mingguan, atau bulanan yang bersumber dari data plan. Nah, kemudian tugas utama yang terakhir yaitu ada display task, yaitu menampilkan proses. Ya, jadi setiap proses yang ada dalam plan akan ditampilkan secara keseluruhan atau secara bagian atau sebagian saja dengan melalui software SCADA. Nah, dari sini operator dapat mengamati segala sesuatu yang terjadi di lapangan dan dapat mengambil aksi untuk mengendalikan objek di lapangan. Nah, kemudian ada tugas atau fitur tambahan. Yang pertama adalah sebagai net blocking. Kemudian yang kedua ada scalability dan atau expandability. Dan yang ketiga ada fault tolerance and redundancy. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.